Perawan 17 tahun pergi pelesiran ke Australia ame temennya, terus ngilang kagak ade jejak, biar udah diadain pencarian secara luas. Ame banyak saksi mate, nasib tentu anak tetap kagak ketahuan selama 18 tahun. Waktu nih misteri akhirnya keungkap, atau faktanya ngejutin nongol di depan mate. Polisi sebenarnya udah ngedapetin semua fakta yang dibutuhin buat mengungkap nih kasus dalam beberapa hari doang. Apesnya, polisi yang teledor ame kagak profesional, bikin nih kasus baru keungkap hampir 2 dekade kemudian. Nih kali kita bakalan nyeritain apa yang dialamin Hailey Dot. Tanggal 30 November tahun 1981 Hailey Dot dilahirin di Inggris. Pas dia masih kecil, orang tuanya pindah ke Australia. Tinggal di kota kecil namanya Mandora, entu anak siswa teladan. Demen banget ame macam-macam cabang olahraga. Ame punya rencana ngambil jurusan kedokteran hewan, kalau kagak keguruan. Sebelum mutusin profesi apa yang bakalan dia pilih, dia ngebet banget pelesiran keliling Australia. Habis namatin SMA di umurnya yang ke-17, dia ame sobatnya, Lisa, ngerencanain pelesiran ke Australia Barat. Rencananya bukan cuman sekadar melintasin kote-kote ame tempat-tempat yang bagus doang, tapi mau tinggal beberapa bulan di tempat-tempat yang dilewatin entu. Tentu perawan bakalan nyari kerjaan sementara sepanjang perjalanan buat nutupin pengeluaran. Rencananya numpang mobil apa aja yang ditemuin biar nyampe ke kote-kote tujuan. Tahun 1990-an numpang mobil kayak gitu, kedengerannya kagak ngebahayain. Waktu entu di Australia, emang udah kejadian beberapa kasus perempuan yang dibunuh gara-gara pelesiran pakai cara gitu. Tapi dibandingin ame yang selam sih kagak ada apa-apanya, jadi kagak nimbulin rasa takut. Hailey khawatir banget orang tuanya kagak bakalan ngizinin dia numpang-numpang mobil gitu, biarpun ditemenin sobatnya. Tentu makanya dia ngeyakinin orang tuanya kalau dia ame Lisa bakalan pergi pakai bus. Akhir Juli 2 orang entu pergi ke kota kecil Guerra. Di sana mau jadi buruh harian di lahan pertanian. 2 dari entu bakalan mukim di dalam tenda, sebab tarifnya jauh lebih murah. Tempat kayak gitu laku banget di Australia, utamanya lantaran murahnya. Beberapa hari sebelum mulai kerja, Hailey kepengen ngabisin sisa waktu luangnya buat ngunjungin lahan pertanian keluarga temennya yang jaraknya 200 km. Dia rencananya numpang mobil aja, tapi Lisa keberatan kalau temennya itu pergi sendirian. Hailey maksa aja, dia ngeyakinin temennya kalau kagak ada yang perlu dikhawatirin. Dia janji cuman beberapa hari doang di sana. Lisa ngalah, terus ngasih pisau lipat buat melindungi diri ame duit receh, supaya sobatnya itu bisa nelpon dia dari telepon umum. Abis pamitan, Hailey pergi sekitar jam 8 pagi. Keluarga temennya itu udah nungguin, tapi dia kagak nongol-nongol, lantaran khawatir terus nelpon emaknya Hailey buat mabarin hal entu. Tentu perempuan khawatir banget anaknya ngalamin musibah, jadi dia langsung ngubungin polisi. Hal pertama yang dia lakuin, ngubungin nomor panggilan darurat terus ngejelasin situasinya. Abis ngedengerin penjelasan entu perempuan, operator ngerasa kagak ada yang gawat, terus ngasih saran supaya ngelaporin ke kantor polisi yang dekat. Detektif mulain pencarian Hailey, merekonstruksi kronologi kejadiannya. Hal yang pertama dilakuin, ngedatengin lokasi perkemahan di mana Lisa lagi mukim. Lisa kepukul banget denger kabar, sobatnya entu kagak kunjung nyampe di tempat tujuan. Lisa bisa ngasih keterangan yang lengkap ke polisi. Dia ngegambarin secara akurat semua pakaian ame perhiasan yang dipakai Hailey entu ari, bahkan bikin gambar sketsa anting yang baru dibeli terus dipakai. Lisa ame Hailey belinya beberapa hari sebelumnya di toko pernak-pernik, harganya murah aja. Waktu untuk kagak kebayang ame dia, kalau anting entu yang bakalan jadi kunci buat ngungkap kasus temennya yang hilang gitu aja. Terus detektif nyebarin informasi hilangnya Hailey Dot lengkap ame deskripsinya. Biar belum genap 18 tahun, Hailey kelihatan lebih muda, tingginya 152 cm, beratnya sekitar 40 kg. Polisi berhasil nemuin lokasi saksi pertama, dia sopir truk yang ngasih tumpangan buat Hailey entu ari.
Katanya, entu anak ngetok kaca truknya di pom bensin, minta tumpangan ke Mora, kote kecil deket lahan pertanian yang dia tuju. Entu sopir mau pergi ke kote lainnya, tapi dia mau ngasih tumpangan separuh jalan. Dia nurunin entu anak di perapatan deket kote Asangera, yang jaraknya 50 km dari Mora. Dia kudu masuk ke jalan kampung, kata entu laki-laki. Hei semangat banget waktu ngobrol-ngobrol selama perjalanan. Dia ngomongin soal perjalanannya, lantaran entu anak bilang kalau dia hampir-hampir kehabisan duit. Entu supir ngasih $15 buat beli makanan. Entu supir juga ngasih nomor telepon, supaya entu anak bisa ngubungin kalau entar baliknya perlu tumpangan lagi. Abis entu detektif neringe beberapa panggilan telepon lagi dari warga yang udah lihat entu anak di sekitaran wilayah entu. Dari keterangan para saksi mate, polisi punya kesimpulan kalau entu anak udah jalan kaki sepanjang jalan raya Northwest ke Mora. Kayaknya Heli kagak nemuin supir pun di pom bensin yang mau ngasih tumpangan. Lantaran entu, dia terus jalan kaki nyusurin jalan raya sambil nyari tumpangan. Dari keterangan atu laki-laki saksi lainnya, dia ngasih tumpangan buat entu anak sampai ke ujung jalan raya Gonderdu. Abis entu anak jalan kaki, saksi lainnya perempuan yang waktu entu lagi nyetir mobilnya nyusurin jalan raya. Dia papasan ame Hei. Waktu entu dia lihat entu anak baru aja turun dari mobil terus jalan kaki ke arah Mora. Polisi udah ngedapetin keterangan lebih dari 10 saksi, terus nyimpulin kalau entu anak terakhir kalinya kelihatan sekitar jam 12 siang di jalan raya Northwest sekitar 50 km dari Mora. Atu saksi lagi babe-babe yang belum lihat Hei. Tapi entu babe ngasih hasil pengamatannya yang nunjukin kejanggalan ke polisi. Waktu entu dia minggirin mobilnya di jalan raya Northwest, sebab mesinnya overheating. Kagak lama kemudian dia dengar suara anjing ngegonggong yang diikutin suara jeritan perempuan yang ngagetin banget. Dia kagak bisa lihat sumber entu suara, bisa aja lantaran jaraknya cukup jauh. Jalan raya Northwest melintasin wilayah luas yang kagak ada penghuninya, dimana suara kayak gitu kedengeran aneh banget. Biarpun udah dibekelin ame semua keterangan entu, aksi polisi ngungkap entu kasus dari awal udah ngecewain. Kepala detektif Eddie Rowe mutusin kudu nemuin mayat entu anak, bukannya mikirin kemungkinan entu anak masih hidup. Tapi manajemen kepolisian melarang ngadain investigasi semacam gitu. Buat polisi kagak cukup petunjuk yang ngebantu ngedapetin jejak entu anak, jadi polisi ngadain pencarian orang yang punya potensi nyulik. Dalam waktu singkat polisi mampu mengidentifikasi beberapa belas orang yang pantas dicurigain yang tinggal di entu wilayah, tapi akhirnya fokus ke 3 orang laki-laki, yang atu guru sekolahan, atunya lagi tukang kebon, ame yang ketiga tinggal kagak jauh dari lokasi Henry hilang. Pas diinterogasi semua tersangka entu ngaku kagak punya salah, ame ngasih alibi masing-masing. Polisi kagak bisa mastiin nentu orang bertiga salah apa kagak, soalnya belum ada bukti yang kuat. Kagak lama kemudian situasinya berubah dramatis. Polisi didatengin ame tetangga dari orang yang dicurigain ame polisi. Tersangka entu namanya Francis, umurnya 43 tahun, tukang kebon sekolahan. Entu saksi ngasih keterangan ke polisi kalau di hari hilangnya Hei, Francis minjem mobilnya buat belanja di Mora. Sepulangnya belanja, entu saksi lihat ada kerusakan di dalam mobilnya, kenop lampu sennya patah ame dashboardnya ada bekas benturan. Dia kagak sempet nanyain soal entu. Francis langsung balik bawa belanjaannya naik motornya. Buat polisi ini cerita kedengeran janggal, jadi polisi nginterogasi Francis sekali lagi. Dia bilang kalau waktu hilangnya entu anak dia ada di kota yang puluhan kilometer jauhnya dari TKP. Dia bilang, sepulang belanja entu hari dia langsung pergi ke kota Perth naik motornya, tapi dia kagak sampai ke tempat tujuan. Di perjalanan entu hari dia ngebut banget sampai ngelebihin batas kecepatan, terus ngalamin kecelakaan serius yang nyebabin dia kudu dirawat di rumah sakit. Informasi yang didapat tentu cukup buat detektif buat nanyain atu pertanyaan yang logis, mau kemana dia sebenarnya ampe gaspol gitu. Keterangan entu laki-laki kedengerannya janggal, jadi polisi ngajuin surat izin penggeledahan rumahnya.
Polisi ngadain penggeledahan entu rumah, tapi kagak bisa nemuin bukti yang potensial. Polisi juga ngegeledah mobil yang dipinjam ame Francis entu Ari, ngambil sarung joknya, supaya bisa diteliti di laboratorium ame pare ahli. Sayangnya, entu semua kagak ngasih hasil ape-ape, terus Francis kepaksa dibebasin lagi. Kagak lama kemudian dia pindah ke sisi lain Australia, ke Queensland, lantaran detektif sejauh entu kagak berhasil ngedapetin bukti baru, entu kasus kepaksa masuk ke laci. Biar gitu juga polisi kagak nyerah buat ngedapetin saksi ame bukti yang baru buat melanjutin investigasi, tapi kagak kunjung berhasil. Kondisi kagak berubah selama 8 tahun penuh, sampai akhirnya si Francis balik lagi ke pemantauan polisi di tahun 2007, waktu dia tinggal di pondok kecil di pedalaman Outback. Tentu pagi sepasang laki bini yang tinggal di seberang rumahnya si Francis, lagi duduk di teras rumah. Beberapa lama kemudian entu laki bini nyaksiin kejadian yang nakutin banget. Ada perempuan yang telanjang bulet lari ke arah entu laki bini. Kepalanya belepotan darah. Dia minta tolong. Warga langsung aja ngehubungin polisi. Entu perempuan bilang kalau dia nyari tumpangan malam sebelumnya. Ada babe-babe berhenti di depannya, nawarin tumpangan. Entu babe bilang kalau dia kudu pergi ke pom bensin buat ngisi bahan bakar mobilnya. Berdua naik entu mobil pergi ke pondok di tempat yang mencil banget. Entu babe nyuruh masuk, nawarin secangkir teh. Sialnya, entu perempuan ngiyain aja, langsung aja entu babe nyerang. Abis berantem bentar, si babe ngikat korban. Selama beberapa jam kemudian, entu perempuan jadi korban penyiksaan. Entu babe ngejambak atu anting ampe jatuh, terus mungut entu anting. Pasti udah pada bisa nebak, entu babe adalah si Francis. Besok paginya entu korban nyadar, kalau talinya ngiket tangannya bisa dia lepasin. Jadi dia bisa aja ngelepasin semua iketannya, terus langsung lari keluar. Tapi dia cuman melonggarin tali iketannya, nunggu waktu yang tepat biar si pelaku pergi jauh dulu dari entu tempat. Kagak lama kemudian Francis pergi ninggalin entu rumah. Si korban mikir kalau entu waktu yang tepat, dia langsung aja lari keluar lewat pintu belakang. Sebelum dia kabur, dia buka liontinnya terus dilemparin ke bawah ranjang yang ada di situ. Dia kepikiran bisa aja polisi entarnya kagak bisa nemuin barang bukti yang muatin apa yang bakalan dia ceritain. Jadi, dia ninggalin beberapa benda miliknya di entu rumah. Polisi ngegeledah rumah si Francis terus nemuin liontin milik korban. Kagak lama kemudian si pelaku dibekuk pas jalannya persidangan. Si Francis nyadar kalau dia mustahil lolos lagi, jadi mutusin buat ngakuin aja apa yang udah dia lakuin. Dia divonis 12 tahun penjara. Polisi di Australia Barat yang nanganin kasus Hailey dikasih tahu soal pembekukan si Francis, tapi kelihatannya sama sekali kagak peduli. Kagak ada tindakan yang diambil buat nuntasin kasus Hailey. Yang situasi kondisinya mirip banget ame kasus yang baru kejadian entu. Berkat kegigihan emaknya Hailey, akhirnya detektif setuju ngebuka lagi untuk kasus. Polisi nyimpulin belum ada bukti yang ngeberatin si Francis, yang artinya kagak ada yang bisa dilakuin buat untuk kasus. Selama beberapa tahun, keluarganya Hailey ngebujuk polisi supaya ngadain investigasi yang lebih seksama, tapi polisi tetap aja ngotot udah ngerahin semua kekuatan. Saking putus asanya nungguin penegakan hukum, kerabat Hailey ampe ngeluarin puluhan ribu dolar buat bayar detektif swasta, tapi kagak ada hasilnya. Tentu kasus kagak ngalamin kemajuan ampe 6 tahun kemudian. Tahun 2013 ada fakta yang bikin gempar. Yang nyadarin semua orang kalau polisi udah teledor ame barang bukti yang jadi kunci buat ngungkap entu kasus. Ahli medis Tracy Hon ngarsipin permintaan pembukaan kembali investigasi kasus Hailey. Alasannya, lantaran sarung jok yang disita dari tetangga si Francis di tahun 1999 entu belum pernah dites DNA waktu pare ahli ngambil entu sarung jok ditemuin ada anting yang nyangkut di situ. Polisi ngebandingin entu anting ame sketsa yang Lisa bikin, kagak lama abis hilangnya Hailey. Detektif kaget banget lihat kesamaan ame yang dipakai Hailey waktu entu. Bukan entu doang, rambut orang juga ditemuin di entu sarung jok.
Pare ahli bikin ekstrak sampel DNA dari entu rambut, yang nunjukin kecocokan ame DNA milik emaknya Hailey. Entu artinya hampir pasti milik Hailey. Tapi entu kagak 100% pasti. Yang bikin susah buat selekasnya nuntut si Francis. Abis tentu kabar nyampe ke media. Gelombang kritik ditumpahin ke polisi. Lantaran selama 14 tahun entu barang bukti udah disimpan, polisi bener-bener kagak ingat. Tentu aja entu temuan langsung ngerubah jalannya entu kasus. Kagak pakai lame detektif pergi ke sisi lain entu negara buat nginterogasi si Francis sekali lagi. Waktu entu dia masih di penjara lantaran kasus penganiayaan ame perempuan yang dia lakuin di tahun 2007. Si Francis tetap ngotot, keterangannya sama kayak keterangannya 14 tahun sebelumnya. Dia nolak kelibet, ngeyakinin polisi kalau dia lagi belanja di Mora waktu hilangnya Hailey. Interogasinya hampir 4 jam entu hasilnya ngeraguin. Tapi polisi udah nyiapin entu kasus biar bisa lekas diadilin. Sampai akhirnya di tahun 2015 si Francis dituduh ngebunuh Hailey, terus dideportasi ke Australia Barat. 2 tahun kemudian, di akhir tahun 2017 sidang dimulai. Si Francis tetap ngotot kalau bukti-bukti yang ada cuman kebetulan aja same. Anting yang dibeli ame Hailey cuman anting murahan. Banyak yang punya anting kayak gitu. Jadi bisa aja ketinggalan di entu mobil ame perempuan lainnya. Rambut yang ditemuin di entu mobil hampir 100% cocok ame DNA Hailey. Tapi kagak mutlak same. Biarpun kekeliruannya udah kecil kemungkinannya. Tapi entu udah cukup buat pengacara si Francis. Semua pembelaan entu kelihatannya kagak ngeyakinin buat hakim. Si Francis masih punya kesempatan buat lolos, kalau aja kagak ada tindak kejahatannya di tahun 2007. Dia bukan cuma nyulik korban yang minta tumpangan, tapi juga ngambil anting korban, yang akibatnya ningkatin kecurigaan ame entu babu. Si Francis udah 62 tahun umurnya waktu dia divonis, tapi ceritanya kagak habis sampai situ doang. Pengadilan yakin kalau si Francis bukan cuma nyulik ame ngebunuh, tapi juga ngumpetin mayat korban yang kagak kunjung ditemuin. Entu babe ngotot kagak punya salah. Emaknya Hailey nanyain terus di mana entu babe ngumpetin mayat anaknya, tapi tetap aja gagal. Di tahun 2008 emaknya korban ngebantu ngelolosin undang-undang pidana yang baru, yang nyatain kalau tersangka pembunuh kagak punya hak ngedapetin pembebasan bersyarat, kalau untuk orang nolak ngasih tahu di mana nyembunyiin mayat korban. Di tahun 2020 ada kejadian lainnya yang penting. Pengadilan ngabulin permohonan si Francis buat ninjau ulang hukumannya ame ngejadwalin ulang pembelaan pengacaranya. Yang nyoba ngeyakinin hakim kalau entu orang mustahil nyulik korban. Di antara waktu perjalanannya ke Mora ame sepulangnya belanja. Pengadilan tetap yakin kalau entu bisa aja dilakuin ame dia. Apalagi kalau dia ngebut terus pergi naik motor ke park, anting ame entu rambut masuk ke daftar barang bukti yang ngeberatin dia. Tapi si Francis masih bisa ngerubah hukumannya. Pengadilan ngejatohin vonis bersalah buat pembunuhan yang kagak direncanain. Walhasil hukumannya dikurangin jadi 18 tahun penjara. Tapi untungnya, undang-undang pidana baru yang berlaku dari tahun 2018 tentu kagak lagi ngasih kesempatan buat pembebasan bersyarat, kalau si tersangka nolak buat nunjukin di mana dia ngumpetin mayat korban. Ada atu poin penting dari ini kasus yang terus bikin sibuk polisi ampe nih hari. Polisi yakin banyak yang udah jadi korban entu orang, juga kagak ada yang bisa nyelamatin diri. Selama bertahun-tahun nih orang gile bisa kapan aja ngejemput pare korban dari jalanan. Yang dialamin pare korban kemudian cuman si tersangka doang yang tahu. Atau kasus yang mirip banget adalah yang dialamin seorang perempuan di tahun 2005. Dia numpang ke kote, terus kagak ketahuan nasibnya. Detektif yang nanganin entu kasus yakin kalau si Francis yang nyulik, sebab dia kenal banget ame entu korban. Sayangnya kagak ada bukti sama sekali buat entu kasus. Kali-kali aja polisi bisa nemuin bukti baru lagi di gudang barang bukti beberapa tahun kemudian. Tapi hal entu udah kagak ngaruh ame si pelaku. Kalau aja polisi teliti waktu ngegeledah mobil yang dipakai si pelaku, dia tentu udah ditahan dari tahun 1999.
Sekarang kita cuman bisa ngire-ngire berape nyawe yang udah jadi korban entu babe selama bertahun-tahun. Cepet atau lambat tentu misteri pasti keungkap, entu kasus ninggalin atu hal yang bisa bikin ngeri siapa aja. Tentu kita inget 3 orang tersangka di awal investigasi, termasuk si Francis. Salah seorangnya ngebunuh istrinya 5 bulan abis hilangnya Hailey. Seorang lagi yang jadi guru taunya pelaku penganiayaan anak paling kejam sepanjang sejarah Australia. Sayangnya waktu entu polisi belum mampu mengungkap entu kasus. Kalau abang, none, empo, eneng, encang, encing, enya, babu, demen ame nih video, mohon dukungannya, tolong dikasih jempol, dibagiin, dikomentarin, ame di subscribe, biar aye tetap semangat bikin video ginian. Terima kasih banyak udah nyimak nih kisahnya teh ampe kelar.